Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku adalah wanita yang jauh dari kata sempurna. Aku hanya ingin menjadi versi terbaikku untuk melupakan kesedihanku. Tolong jangan ungkit masalah itu. Oke, saya Anissa Salsabila akan membahas tentang cabang-cabang filsafat. Sebelum kita masuk ke materi cabang-cabang filsafat, perlu kalian ketahui bahwa filsafat merupakan suatu cara memandang sebuah kebenaran yang bersumber dari panca indera. Dalam filsafat dikenal ada berbagai cabang. Filsafat diantaranya yaitu ada logika, epistemologi, etika, estetika, dan metafisika. Kita bahas cabang yang pertama, yaitu logika. Logika merupakan cabang filsafat yang menyelidiki lurus tidaknya suatu pemikiran kita. Lapangan dalam logika adalah asas-asas yang menentukan pemikiran yang lurus, tepat, dan sehat. Dengan mempelajarinya, diharapkan seseorang akan dapat menerapkan asas bernalar sehingga menarik kesimpulan dengan tepat. Contoh yang dipakai oleh filsuf yaitu pada ilmu bilangan matematika, atau sebagai bentuk pembuktian antara baik, buruk, benar, atau salah terhadap suatu hal tertentu dengan menggunakan penalaran logikanya. Lalu kita bahas yang kedua, yaitu epistemologi. Epistemologi merupakan bagian filsafat yang menerangkan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, dan sifat metode, juga kesohihan pengetahuan. Nah, contohnya dalam filsafat ilmu, yaitu mempelajari tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah. Lalu, bagaimana cara mendapatkannya? Dengan belajar epistemologi dan filsafat ilmu, diharapkan dapat membedakan antara pengetahuan dan ilmu, serta mengetahui kebenaran suatu ilmu itu. Dalam sehari-hari kita bisa lihat yang berhubungan dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu. Contohnya kita ketahui yaitu kursi. Kursi, bagaimana kita bisa tahu bahwa benda itu adalah sebuah kursi? Berdasarkan apa kita bisa memiliki pemikiran yang beranggapan bahwa itu adalah sebuah kursi? Nah, itu dipelajari dengan cara epistemologi. Kita masuk yang ketiga, yaitu etika. Etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik atau buruknya. Etika dapat membantu kita mengetahui dan memahami tingkah laku apa saja yang baik menurut teori-teori tertentu. Jadi, objek material etika adalah tingkah laku atau perbuatan manusia yang dilakukan secara sadar dan bebas. Objek formal etika adalah kebaikan dan keburukan. Contoh kecilnya seperti adab sopan santun dalam bertamu. Lalu ada yang keempat, yaitu estetika. Estetika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang keindahan. Objek dari estetika adalah pengalaman dan keindahan. Dengan belajar estetika, diharapkan dapat membedakan antara estetika filsafat dan estetika ilmiah, teori-teori keindahan, definisi seni, nilai seni, dan teori penciptaan dalam seni. Contoh seperti ini yaitu indah atau buruknya suatu objek tertentu. Apakah ini bisa disebut indah atau tidak? Metafisika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tentang yang ada. Metafisika membicarakan suatu di balik yang tampak. Dengan belajar metafisika, maka seseorang akan mengenal Tuhannya. Bisa disebut metafisika adalah mempelajari suatu yang gaib. Persoalan ini dibagi menjadi 3, yaitu ontologi, kosmologi, dan antropologi. Contoh persoalan metafisika antara lain, apakah ruang dan waktu itu? Manusia sebagai makhluk bebas atau tidak? Adakah maksud utama dalam keberadaannya di dunia ini? Coba cari tahu. Sekian ilmu pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat.
Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.